Itu jalur Singolau, gue dengar baru dibuka tuh ya. Iya, belum lama dibuka itu. Itu Kak udah berapa tahun yang lalu ditutup memang ya, udah lama ya. Sekitar 32 tahunan. 32 tahun ya. Ini jalur udah dimatiin, udah direkomendasi lagi. Karena memang truknya panjang, Panjang. nggak ada mata air. Mata air nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Paling kalau udah situ deketnya ke ini, ke Sendang Derajat. Kita nggak ego gitu, itu aja sih. Kalau gunung yang pertama lu daki mana sih kira-kira? Waktu itu Munara Ya, awal ya. awal itu kita nggak ada persiapan itu, karena coba-coba cuman pedes juga itu jalur. Lumayan juga pedes emang di Gunung Munara ya. Iya, pendek juga cuman waduh, Mantap ya. treknya ya lumayan bagus juga dia. Itu kalau nggak salah kita berangkat habis kerja malam ya, pagi ya kita ya berangkat ya. Kagak ada istirahatnya itu. Itu mungkin pengalaman yang lu rasa pertama itu pada saat lu naik tuh kan terasa kayak jantung lu detak-detak gitu ya, pastinya Pasti ya, karena kan
habis begadang ski. ada istirahatnya kan. Sampai Munara, treknya lumayan sih ya kalau menurut gue ya, Munara ya. Itu untungnya kita punya teman situ aja, jadi kita bisa istirahat lebih awal lah. Iya. Terus gunung yang kedua mana sih? Gunung kedua lagi itu gede gitu, Gede Pangrango. Jalur Iya ini Cibodas. Cibodas ya. Itu pedes tuh Ce ya. Lumayan sih, enak dia, ada bonusnya juga dia. Bonusnya lumayan sih guys, jadi nggak, maksudnya treknya nggak terlalu terjal ya Ce ya. Enggak dia. Maksudnya memang agak mendatar, panjang gitu. Cuma memang bikin sedikit lama ya treknya ya, ketimbang jalur putri Panjang ya. dia. Jalur. Bener. Itu lu berangkat dari jam berapa jadi dari base camp Ce? Di base camp lah itu jam 8 gitu. Jam 8 pagi. Jam 8 sampai atas kita jam berapa ya? Sampai waktu itu kandang badak jam 5 gitu. Jam 5-an lah ya. Karena banyak breaknya kita di sana. Pendaki santai. Pendaki santai kita ya. Jadi karena memang banyak, mayoritas itu kita pemula ya. Jadi ada satu yang udah senior ya, namanya si Iong ya. Iyong. Dia punya apa namanya? Lumayan jam terbangnya. Jam terbangnya lumayan. Dia juga punya jejak kecil ya, Ce, namanya ya. Jejak kecil dia. Kalau misalnya kalian pengen open trip bisa lah sama dia cari jejak kecil. Gua rasa cukup murah dia aja ya. Murah ya. Ya bawa itu aja sih, alat-alat pribadi lah. Cuma bawa alat pribadi kalau open trip. Itu balik lagi ke Cibodas ya. Cibodas yang menurut lo trek yang paling danger mana aja? Kayak sih di Batu Kukus 2 tuh. Nah, Kukus 2 tuh ya kan, yang lagi viral juga itu. Dangernya di mana tuh? Ya, pengalaman ini kan mistisnya itu. Oh, mistis. Itu mistis lah ya. Cuma kalau bagi yang awam gitu Ce, yang tanpa mistis ya. Jadi menurut tuh trek yang paling danger gitu, selain mistis ya? Ya di ini ya paling tanjakan setan itu. Tanjakan setan ya. Kalau udah sampai setelah kandang badak, Dari kandang badak kita summit ke Gede, itu pasti ngelewatin namanya tanjakan atau turunan setan ya kan, dimana itu cuma ada tali karabiner aja gitu ya. Tali karabiner itu kurang lebih 3-5 meter lah ya, lebih ya segitulah. Memang sangat terjal dia memang. ada sih buat jalur melipir ya. Ada safety-nya lah ya, jalur yang lebih aman, tapi memang sedikit muter lah ya, muter ya. Itu berapa orang waktu itu ya? Berapa ya? 7 ya? Mungkin jalur kedua air panas kali ya, yang danger ya. Air panas ya. Air panas 1. Air panas 1 ya. Itu bisa itu tuh. Bisa ngerebus telur gitu. Wah, tapi memang treknya asik ya, untuk Cibodas panjang. Jalur air panas itu memang kita harus ekstra hati-hati ya Ce ya. Karena kalau nggak ekstra hati-hati, bawahnya itu memang udah jurang, dan kita nggak bisa prediksi ya. Makanya usahakan pagi sampai sore lah, sebelum maghrib lah lewat jalur situ ya Ce ya. Iya.
usahakan ya kalau memangnya kepepet habis maghrib memang harus hati-hati ya, kita juga harus safety juga, jangan dilihat wah asik nih kayaknya nih jalur situ ya kan, tapi memang benar harus ekstra hati-hati jalur situ. Gede Summit berarti ngecampnya di kandang badak ya? Kandang badak bisa sih di kandang satu, kandang batu, di kandang batu. Kandang batu ya. Cuman dia space-nya kecil, nggak terlalu luas kayak di kandang badak. Ya kandang badak memang padat ya jalurnya. Banyak juga di sana ya, kita banyak temu apa namanya teman baru, pengalaman baru di kandang badak. Apa sih yang lu rasa di Gunung Gede itu yang lu rasa pengalaman lu paling menyenangkan gitu? Menyenangkan dulu paling di itu, pas di kita lintas paling. Lintas ya? Kita lintas Via Putri tuh, ngecamp di Surken tuh. Surken ya? Itu paling enak di situ. Berarti setelah dari Gede yang pas kita jalan itu, selang beberapa minggu lu nanjak lagi Putri, Via Putri Turun lintas turun Cibodas. Lu berapa orang? Itu bertiga itu. Bertiga. Tiga. Itu sama si Iyong ya kalau nggak salah ya? Iya, sama Iyong. Ya, gue percayalah kalau sama Iyong sih ya pengalamannya jam terbangnya memang sudah banyak lah ya, ya gitu. Meskipun berdua bertiga, gue kalau sama dia juga berani gitu, sama Iyong berdua. Tapi kalau misalnya memang solo hiking, gue juga masih mikir ya kan, fisiknya ini kita masih itu ya lebih baik berdua lah. Jadi bukan masalah apa ya, kita kalau ada apa-apa kita nggak tahu nih fisik kita. Kita jalan fisik ternyata mulai turun tuh ya kan, makanya harus berdua ya. Di situ pengalaman lu yang lu rasa di Gede itu ngambilnya dari Putri turun Cibodas tuh ya. Apa sih pengalamannya tuh yang paling lu rasa asik di situ sampai lu bilang wah asik nih pengalaman di sini nih? Itu yang saya bilang tadi di Surken itu, alun-alun Surya Kencana. Jadi di kiri kanan itu bunga edelweiss sudah wangi deh. wangi. Selain itu apa aja yang dapat di Surken ini? Selain itu dia ada itu sih, mata air enak, jadi kita nggak terlalu khawatir kurangan air. Tapi mata airnya pas di Surken ya? Iya ada. Cibodas juga bukan ada kan? Ada Cibodas, kandang badak. Kandang badak ya. Tapi pas kalau kita ngambil air di air panas itu bisa aja. Air panas bisa, cuman ya ancurannya kurang itu. Anjurannya ya. Tapi kalau memang kepepet atau apa bisa ngambil air sih di air panas itu ya. Cuma lebih baiknya itu di kandang badak tuh ya, karena memang alami gitu ya. Itu pengalaman lu yang asik di situ ya, di Gede situ ya. Mantap ya, pengalaman yang mistis juga ada ya kan, pengalaman yang asik yang lain juga ada gitu. Terus pendakian ketiga lu kemana sih? Keempat Lagi itu perahu ya. Perahu jalur Kali Lembu. Kali Lembu ya, Kali Lembu tuh mantep tuh. Padahal favorit Patak Banteng ya kalau menurut gue ya. Karena pada saat kita nanjak sudah langsung di puncak ini ya, puncak sunrise ya. Bukit Tabit sih. Iya situ ya. Tapi kalau Kali Lembu itu memang banyak bonus aja ya. Banyak bonus ya.
Kita berangkat berapa orang waktu itu ya? Sama gitu, bertujuh. 7 ya? Cuma ada ceweknya ya? Ada. Ceweknya ada satu ngikut. Mungkin next time gua pengen coba undang narasumbernya cewek itu ya. Dia memang beberapa kali, dia bukan camping sih, camping mungkin baru berapa kali lah, cuma keseringan dia traveling gitu, kayak ke bukit ataupun pokoknya dia alam juga, dia suka alam. Itu pengalaman lu yang di perahu itu yang menurut lu asik di mana, Cek? Pas lagi ini, pasti menikmati sunrise-nya itu. Itu aja. Kenapa lu bilang asik tuh, Cek? Ya bersyukur kita bonus itu sunrise itu luar biasa banget, benar-benar golden ya. Kita lihat hamparan lautan awan kan, terasa di mana gitu. Berarti sejauh mata lu memandang itu awan semua ya? Awan, Kayaknya lautan awan gitu, kita di bawah itu awan semua memang udah ya. Jadi itu pas matahari terbit kan jarang-jarang kita. Gitu ya, mungkin itu hanya beberapa orang yang bisa menikmati lah ya. Karena pada saat itu kita ke perahu itu posisi malam Jumat aja ya. malam Jumat lagi. Malam Jumat kita ngecamp di situ kan. Mantep lah pokoknya malam Jumat. Berangkat siang kalau nggak salah kita ya. Nanjak diperbolehkan Iya. siang ya. Karena lagi itu badai kan pagi. Terus kejadian apa tuh, topi awan juga. Topi awan, iya tuh di apa namanya? Sindoro ya, Sindoro Sumbing ya. Itu kita enak juga kita yang pas nggak dapat mobil dan kita dapat omprengan ya kan, mobil lock bus Truk. iya truk ya, truk engkel ya. Itu emang bahaya tuh truk engkelnya. Yang punya ibu-ibu memang pada saat itu. Kita ngomong, dikasih, pas kita mau bayar dia nggak mau ya, Cek. Akhirnya ya kita ucapin terima kasih aja, semoga dibalas lah kebaikannya gitu kan. Itu malam Jumat kita sampai puncak Jam ini sebelum maghrib ya. ke antem hujan juga. Hujan lah. Itu pas kita di puncak ya, Jay, hujan ya. Di puncak. Jadi pas kita sampai puncak perahu tuh hujan ya. Hujan Deras itu. Pada neduh kita di bawah pohon. Tapi ada tuh, Cek, pakai spanduk ya. Panduk Kayak spanduk kita. Jadi flagship belum ada. flagship belum ada kita. Jadi emang apa ya, tenda itu bawa 2 yang punya si Dandi tuh. Iya. Flagship belum ada, dia bilang flagship, ternyata bukan ya kan. Itu sebenarnya itu covernya tenda ya. Covernya dia bilang flagship. Iya. Double layernya tenda itu. Akhirnya kita pakai terpal tuh untuk payung hujan kita lah ya. Darurat. Kita buka. Itu asik tuh, Cek, di situ maghrib ya. Waduh, situasi maghrib. Akhirnya pas dari puncak kita turun ke Tempat kayak ini sih kita Telaga Wurung kan. Karena kita nggak tahu ya. pengalaman juga masih nol itu. Itu memang sebenarnya nggak ada niat ke perahu ya. Nggak ada. Nggak ada niat. Sebenarnya kita pengen ke Putri lagi. Gunung Gede via Putri, cuma pas sampai di Kampung Rambutan kita berubah haluan nih. Berubah haluan, jadinya kita ke perahu dadakan itu kan, nggak ada yang tahu kita Gunung Perahu ya kan, maksudnya treknya. Akhirnya setting dapat base camp sana, kita kontak, oke.
ya begitulah, sampai sana pagi nggak boleh nanjak langsung. Pas maghrib itu kita langsung nyari tempat buat bikin tenda lah ya, waktu itu Camp. tenda. Kalau nggak salah di situ ada satu tenda ya Cek, orang Jawa Tengah ya. 3 datang. Enggak, yang bareng kita. Oh iya, Bareng kita itu ada satu tenda ya, dari jalur Dieng dia. jalur Dieng ya. Cuma memang ketemu di situ, kita akhirnya bikin di sebelahan karena memang posisinya masih gerimis ya, masih gerimis maghrib ya kan. Dan kata orang tempat kita ngecamp itu sebenarnya kita milih di bawah antara 2 pohon ya Cia, antara 2 pohon. Kata orang, menurut orang itu sih mistisnya di situ kental aja. Cuma kita kan namanya ingin menikmati alam, jadi kita nggak mikirin ke mistis lah, hal-hal mistis lah. Jadi kita nikmatin aja lah. Pas maghrib kita agak geser dikit ya, cari tempat, akhirnya dapet posisi lumayan enak lah. Cuma memang masih gerimis tuh ya, Gerimis. tuh cewek juga udah kedinginan kan. Akhirnya nih tenda ini nih yang gue bawa nih ke perahu, gue bikin tenda buru-buru. Setelah itu cewek suruh ganti baju duluan aja ya, karena siang memang udah dingin, udah gimana kan, Iya ya. gigil. Ada satu tenda lagi jadi, baru kita ganti pakaian, gantian satu-satu. Malamnya kita di situ nggak terlalu begadang ya Cie ya. Kagak ya. Kita karena memang posisi masih agak gerimis tuh malam Jumat kan. Kita cuma bikin teh, kopi, kita ngobrol santai ya Cie. Cuma sekitar jam setengah 12-an atau jam 12-an memang udah agak cerah ya. Iya. Agak cerah. Itu bintang-bintang banyak tuh Cek di situ Cek. Iya. Ya kan? Waduh gila, kayak apa ya? Kayak mainan gitu bintang, karena memang banyak gitu. Karena habis hujan, posisi nggak terlalu dingin, kita bikin kopi di situ. Emang banyak tuh. Cuma nggak begitu lama kita keluar. Nah paginya itu sekitar jam 4 Aceh udah bangun duluan nih, bangunin gua, bangun. Gue pikir hujan Ceh, memang ya, Kagak itu. karena emang gitu kan. Ternyata nih tenda nih kayak inian angin gini, ya kayak hujan kan, suaranya kayak hujan. Jadi memang gue pikir hujan Ceh, kagak. Wah debat tuh di situ. Akhirnya pas dibuka, bet, ayo nggak hujan, gitu kan Ceh ya. Akhirnya Aceh keluar lu summit lah ya istilahnya ya. Lu sama siapa summit Ceh? Nah gitu sempet sendiri kan. Nah itu yang si Niken itu. Yang cewek itu? Oh, yang cewek itu ikut nyusul. Saya tinggal itu nggak jadi masak gitu, air. Karena kan cuaca lagi bagus tuh pas pagi. Saya bilang kapan lagi kan nikmatin golden sunrise Wow, di mantap. perahu itu. Sedangkan ponakan saya di situ nggak dapet. Timpa hujan. Timpa hujan ya kan, beruntung si Aceh, beruntung dapat summit ya. Sunrise-nya itu emang. Berdua lu ya situ ya. Berdua. Pas itu nyusul sih satu lagi tuh. Si Khairul ya. Iya Khairul tuh. Tapi emang pas di situ memang bagus Cek, karena gue juga telat gue summitnya. Si Aceh sama Niken cewek itu dia dapet, makanya dia bilang lautan awan, memang bener-bener lautan awan aja ya. Udah pas sunrise itu kan kita ngeliatin itu Gunung Lawu, Merbabu, Merapi kan, Andong tuh kelihatan semua Semua itu. tuh ya kelihatan. Aduh,
bener-bener kayak pengalaman itu. Mungkin gunung itu indah di perahu aja ya, kalau jalurnya juga nggak terlalu. Iya, buat pemula juga enak itu, nggak terlalu melelahkan gitu saya bilang. Enak ya pokoknya Santai aja 2,5 jam lah. 2,5 jam lah ya. Ya, cocok banget itu buat pemula. Pas lu udah di atas lu turun, gue nyusul tuh, gue sama Kasmani sama Dandi. Ya telat memang, tapi gue masih dapet lautan awan juga sih memang. Lu balik, gue naik kan, itu bertiga. Emang itu cuacanya dingin apa ya, dingin angin ya, anginnya memang kenceng gitu. Makanya sebelum gua kesono memang paginya itu memang badai itu. Hari Kamis itu pagi sampai jam 12 itu memang badai. Kita disuruh ngecamp, suruh jalan puncak itu jam 1:30 apa setengah 1 ya? Setengah 2 di situ. Tapi memang pengalaman di perahu itu lebih bagus lah gunungnya ya. Kita turun Jumat tuh ya. Kalau trek tersulit di perahu menurut lu di mana, Cek? Ya sih alhamdulillah kalau perahu jalur Kali Lembu nggak terlalu ini. Paling pas di itu aja tuh, di ladang petani. Nah, pas mau ke pos 1 ladang-ladang petani itu emang jalurnya itu kayak setapak, jadi ya konsen aja, hati-hati lah ya. Takutnya kan orang gegabah, lagi jiwa-jiwa muda kan. Dari base camp ke pos 1 memang kita lewatin lahan pertanian lah gitu kan, tebing gitu, anginnya juga masih kencang. Jadi mungkin kalian juga harus hati-hati di situ aja. Jadi memang hati-hati di situ, anginnya agak kencang. Cuma di situ nggak ada mata air aja ya. Iya, kalau buat itu nggak ada mata air, Nggak ada. kita bawa dari base camp. Jadi kita di base camp Kali Lembu kita bisa minjem jerigen ya. Kita bisa minjem jerigen, isi air di jerigen itu. Cuma kita nahan KTP, 1 orang perwakilan 1 orang untuk jerigen itu. Nanti kita balik tukar KTP sama jerigen lagi. Itu sih menurut kita lah ya, untuk gunung-gunung bagus itu mungkin salah satunya di Gunung Prau itu. Prau jalur Kali Lembu lah, untuk bagi pemula tidak terlalu ekstrim ya. Memang favorit itu Patak Banteng, cuma kalau untuk jalur Kali Lembu treknya bagus lah, lebih landai ya kan. Panas juga ya di sini ya. Hah? Main lah, kalian berjemur nih. Kalian berjemur ya. Jam berapa ini? Ya, 10-an kalau nggak salah ini. Waktunya orang berjemur. Iya, berjemur. Apalagi musim kayak gini kan, musim ini udah agak jarak nih, jaga jarak 1 meter ya. Terus pendakian lu yang keempat, kelima Cek? 5 lagi ke Lau. Ke Lau. Jalur mana tuh? Singolangu. Mantap. Udah pernah. Lu berapa orang Cek? Tadi itu 18. Banyak amat Cek. Kita jemput 1 di Solo. 1 orang di Solo.
Berarti lu waktu itu ikut jejak kecil ya? Sejak kecil. Dia ikut jejak kecil dia. Jadi memang jejak kecil buka open trip yang tadi pertama gue bilang. Dia open tripnya ke Lau, itu jalur Singolau. Gue dengar baru dibuka tuh ya. Iya, belum lama dibuka itu. Itu kak udah berapa tahun yang lalu ditutup memang ya, udah lama ya. Sekitar 32 tahunan. 32 tahun ya. Itu jalur udah dimatiin. Udah direkomendasi lagi. Karena memang treknya panjang, Panjang. nggak ada mata air. Mata air nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Paling kalau udah situ dekatnya ke ini, ke Sendang Derajat tuh. Sindang derajat. Iya udah di atas. Oh, itu mata air tuh ya. Ada mata air. Tapi kalau untuk trek itu memang nggak ada mata air sih. Jadi kita bawa jerigen ya, mungkin jerigen atau botol air mineral yang 1,5 liter lah ya. Itu satu orang mungkin bisa bawa 2 botol ya. Kurang 2 botol kurang. 4 tuh. Satu Ada orang liter tuh. setengah. Satu orang. Iya. Bukan main. Karena memang treknya berapa jam waktu itu ya? Kita aja tuh nyampe di pos 3 itu aja. Waktu itu naik sore. Sore. Jam asar lah, bisa asar. Jam 3:30. Sampai pos 3 itu kita sana santai sih ya, nggak terlalu nguber. Sampai pos 3 itu sekitar jam 11:30 malam. 11:30 malam. Iya benar. Paling yang napasnya kuat aja paling yang cepet. Itu pos 3 ya. Itu berapa pos di Gunung Lau ya? 5. 5. Berarti 2 pos lagi lu ya, baru. Akhirnya lu ngelanjutin ke pos 4, pos 5-nya itu Pagi. Berarti lu ngecampnya di pos 3 itu ya? Pos 3. Rencana kan mau di pos 4 di Taman Darwis. Kita udah nggak sanggup. Karena kan temen juga ada yang mau ke situ udah nggak sanggup udah deh. Gunung Lau jalur situ 32 tahun ditutup, baru dibuka tahun kemarin ya, tahun 2019 ya. 2019. Jadi ya perdana ke Gunung Lau itu jalur situ ya kan. Oke. Terus Gunung Lau pas sampai pos 3 lu kan ngecamp nih. Dari pos 1, pos 2, pos 3 sampai ngecamp itu ada gak kira-kira orang temen lu mungkin yang udah nggak kuat ataupun mungkin kena hipo gitu deh? Ya ada satu sih Gejala hipo. Cuman kita kan karena ini ya, temen juga udah sudah pengalaman ya kan, ya udah di itu aja direbahin, tutupin apa tuh model kayak yang aluminium foil. Blanket, selimut emergency ya. Iya, emergency. Kita Blanket ya. bungkus itu, sebagian kita masakin air panas, kasih itu aja kayak obat-obatan. Jadi memang blanket atau selimut emergency yang aluminium foil bukan disarankan ya, tapi wajib bawa lah. Jadi karena darurat kalau ketika kita ada gunung itu penyakitnya hipo ya. Pasti. Jadi hipo itu memang bukannya kita ini, siapapun bisa terjadi hipo gitu. Karena mungkin dari fisik kita kurang fit pada saat penanjakan itu, kita kurang asupan gizinya kurang lah gitu ya, makanannya ataupun apa, atau bisa jadi kebanyakan makan ya, kebanyakan minum gitu. Tapi pada saat lu ke Lau ya kan, lu ke Lau itu satu orang itu bisa lu tangani langsung sembuh tuh Cek? Apa nunggu berapa jam Cek? Paginya udah mendingan.
dari pagi itu terus lu bisa ngelanjutin lagi tuh anak. Tuh anak kagak, dia bilang gitu kagak ikut summit. Oh, berarti dia tetap stay di pos 3. Jaga tenda dia. Jaga tenda lah gitu lah ya. Berapa orang sih yang jaga Yang tenda? jaga tenda lagi sekitar 5 orang, karena yang 5 itu pada nggak sanggup. 5 berarti yang summit 13. berarti 13 orang lah ya. Lu summit jam berapa Cik dari pos 3? Jam sekitar setengah 9. 9 karena kita pada masak tuh ya, Oke, jadi buat sarapan. asupan gizi kita lah untuk tenaga kita lah dari setengah 9 sampai puncak jam berapa Cik? Kalau untuk yang Laut. pengalaman yang udah pernah ke situ ya, teman-teman kita mah sampai tuh jam 1. Oh, karena kita mencar-mencar kita. Mencar-mencar kebagi 2 tim atau 3 lagi tuh. kebagi 3 tim. Jadi 13 orang itu kebagi 3 tim. Ya terakhir saya Oh, sampai nyasar. sampai asar. Sampai setengah 9 sampai asar sana. Berarti ya memang 3 tim itu mereka salah satu ada yang pengalaman ya kan ya. Jadi tim satu nih pengalamannya 1 orang, mungkin dia bawa beberapa orang yang masih kuat masih lanjut. Nah tim kedua ada 1 orang pengalaman yang kuat fisik, sama lah ada yang nggak kuat, jadi istirahat dibagi 3 tim lah. Tapi 3 tim juga gua rasa jalur situ memang sepi ya, sepi. Makanya 3 tim juga kita harus hati-hati, ekstra hati-hati. Cuma yang jangan sampai lah punya pikiran wah nanti ada binatang buas gitulah ya, ada maung ataupun apa. Makanya kita jangan punya pikiran yang ke situ lah, kita nikmatin aja lah perjalanan puncak gitu. Jadi meskipun namanya alam itu pasti ada ya binatang hutan yang liar, tapi kita kan mencoba untuk bersahabat dengan alam, kita menjaga alam pada saat pendakian. Yaitu mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa kalau kita niatnya itu puncak untuk menikmati keindahan alam ya kan, untuk mencoba bersahabat. Memesankan tuh paling udah umum lah, hal umum di itu paling warung Boyem. Wah, Boyem tuh ya kan terkenal aja. Udah paling terkenal. Simbo ya.